semua Tuhan Yesus sekarang. Amin, haleluya. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Segala kesusahan Dia sudah tanggung. Haleluya. Tuhan Yesus pimpin kita masuk surga. Amin, haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin, haleluya. Mari kita semua ikut Tuhan Yesus selamanya. Haleluya. Segala kesusahan semua Tuhan sudah tanggung. Amin, haleluya. Tuhan Yesus pimpin kita masuk surga. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, saya mau ikut Engkau Bapakku. Haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Segala dosa, salah, semua Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus pimpin kita masuk surga. Haleluya. Dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 11 demikian firman Tuhan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Semuanya mengikuti Yesus. Mari kita ikut Yesus dari saat ini. Ikut Yesus selamanya, selama-lamanya. Segala dosa salah kita, segala kesusahan, dosa semua Tuhan Yesus sudah tanggung. Dia pimpin kita masuk surga. Haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus mulai dari sekarang. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Segala dosa dan susah kutuk semua Tuhan Yesus sudah tanggung. Tuhan Yesus pimpin kita masuk surga. Amin, haleluya. Oh ya, Tuhan Yesus punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kudus sempurna nama-Mu Tuhan. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin, haleluya. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Segala dosa dan
Tuhan, semua untuk dosa, semua Tuhan sudah tanggung. Amin, amin. Tuhan Yesus pimpin sampai ke surga. Haleluya, terima kasih Bapa. Sucikan mulut kami Bapa, sucikan hati kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Engkau sudah tanggung semuanya Bapa. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Yesus, kami lapar haus akan firman-Mu. Biar hidupku makin hari makin dewasa di dalam Engkau. Tiap hari, setiap saat hidupku diperbarui oleh kuasa firman. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-hamba-Mu, kami semua anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Minta maaf kalau saya selalu semangat saudara. Kalau bicara Tuhan, semangat saya karena hidupku Kristus, mati dalam keuntunganku. Dunia ini sementara, selalu saya tidak pernah bosan. Dan mohon maaf Bapak Ibu juga jangan pernah bosan mendengar statement ini. Dunia akan lenyap saudara. Dengan kata-kata seperti itu membuat kita semangat kalau kita mau ikut Yesus. Karena ikut Yesus akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Dunia ini semua apa harapan kita? Semua mati saudara. Akibat COVID, semua ada orang bunuh diri, saling bunuh, saling korupsi, saling memfitnah. Itulah keadaan dunia. Dosa makin bertambah dosa saudara. Kata firman Tuhan, nanti pada akhirnya manusia siapa dibagi dua golongan saudara. Siapa yang makin jahat. Ini dalam Wahyu pasal 22 ayat 11 saya mau baca demikian. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Tetapi barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ada kata-kata terus. Jadi tiap hari, setiap saat, pagi dan malam, saya beritakan firman terus. Supaya makin hari kita terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebenarnya kalau kita berhenti, saudara, tidak baca firman Tuhan, iblis itu seperti singa mengaum. Langsung seperti naik kereta api, berhenti di stasiun. Tidak jalan terus. Dan berhenti hidup di dalam kebenaran, main-main dengan dosa. Tapi kalau kita terus jalan terus, kita sampai naik surga. Karena kata Tuhan, ikutlah Tuhan sekarang. Ikutlah selama-lamanya. Segala kesusahan Tuhan sudah tanggung. Kutuk dosa dia sudah tanggung. Dan Yesus akan pimpin kita masuk ke surga. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita makin hari kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli saya apapun keadaannya saudara. Ya, saya tetap cinta Yesus. Sekali Yesus, tetap Tuhan Yesus. Sekali kita setia baca firman Allah, sampai kita dipanggil Tuhan, bahkan sampai suatu hari kelak kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari, sebelum kita beraktivitas melakukan yang lain, mari kita beraktivitas berdoa sama Tuhan. Ambil buku Alkitab, baca Alkitab. Kita mau baca Alkitab. Puji Tuhan. Saya mau baca Alkitab sekarang. 1 Tawarikh pasal 1. Saudara, puji Tuhan. Supaya 1 Tawarikh besok kita selesai. Supaya masuk ke pasal 2. Puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh itu mari kita ikut Yesus. Tidak bosan selalu dengan semangat. Saya kalau udah cinta Tuhan, semangat saudara ya. Apalagi Omikron sudah makin meredah ya. Besok kebaktian, setiap kebaktian kita selalu datang on site saudara ya. Kita mau semangat melayani pekerjaan Tuhan, semangat ikut Yesus. Karena semua bersama Yesus ada sukacita. Semua ditanggung sama Yesus. Hidup kita dijamin, dipelihara sama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang punya masalah pasti yakin belajar kita sabar. Kalau di tengah-tengah pergumulan kita, jangan minta instan saudara. Tapi minta waktunya kairosnya Tuhan. Kalau waktunya kairosnya Tuhan, itu akan damai sejahtera, sukacita yang sejati. Amin, puji Tuhan. Mari saya mau baca 1 Tawarikh pasal 1 ayat 34 sampai 54. Demikian firman Tuhan. Abraham memperanakan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Anak-anak Esau ialah Elifas, Reuel, Yeus, Yaelam, dan Korah. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Sefi, Gaitam, Kenas, Timnah, dan Amalek. Anak-anak Reuel ialah Nahat, Serah, Ziama, dan Misa. Anak-anak Sir ialah Lotan, Shobal, Sibiom. Anak Dision, Eser,
dan Disian. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam. Adik perempuan Lotan ialah Tibna. Anak-anak Syobal ialah Alian, Marhat, Ebal, Sefi, dan Onam. Anak-anak Sibeon ialah Ayah dan Ana. Keturunan anak-anak ialah Dision. Anak Dision ialah Hamran, Esiban, Yitran, dan Keran. Anak-anak Eseria, Bilhan, Saawan, dan Yaakan. Anak Disian ialah Us dan Aran. Ayat 43, saudara. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Sebelum seorang raja dari orang Israel memerintahkan Bela bin Peor dan kotanya bernama Dinhabah. Setelah Bela mati, Yobab bin Serah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husiam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husiam mati, Hadad bin Hebedat menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Marsyeka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Hobot Sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Balhanan bin Akor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Balhanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia. Dan kotanya bernama Pahi dan istrinya bernama Metebel binti Matred binti Masabab. Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alia, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oho Libama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Misbar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Imran. Itulah kepala-kepala kaum Edom. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan sudah kita baca. Anak-anak keturunan-keturunan semua. Ya, dari Tawar 1 Tawari pasal 1 ayat 34 sampai 54. Puji Tuhan Bapak Ibu. Berarti sudah selesai Tawari pasal 1. Besok atas rahmat anugerah Tuhan kita lanjut ke pasal 2. Terus kita tekunin saudara ya. Baca ini kelihatan membosankan, tapi melatih mental kita, melatih rohani kita, melatih sifat kita supaya belajar kita tekun. Jangan kalau baca firman Allah jangan pernah bosan. Ya sama Tuhan bosan, makan bosan. Saya mau tanya saudara, apakah saudara makan bosan? Tiap hari kita makan, minum, tidak pernah bosan minum air. Setengah dari situ sumber kesehatan kita. Demikian rohani kita. Jangan pernah bosan baca firman. Apapun kita baca dengan baik-baik. Supaya kita makin paham, kita makin mengerti. Dan ada catatan sejarah. Kalau Bapak Ibu ditanya, apa sudah pernah baca Alkitab? Udah pernah baca, itu catatan sejarah negatif. Supaya orang Kristen, kok punya buku Alkitab tidak pandai dibaca. Mari kita baca firman Tuhan dan kita melakukan. Dua hal ini penting. Supaya kita baca firman Tuhan dan melakukannya. Baca kalau tidak melakukan juga percuma. Tapi kalau saudara melakukannya, bagaimana melakukan? Tidak pernah baca, tidak tahu. Ya, tahu dari mana saudara? Saudara bisa pintar baca buku, ya bisa tulis papa mama karena baca buku. Semua keilmuan itu karena baca buku, karena mendapat informasi-informasi. Tanpa informasi kita tidak tahu apa-apa. Demikian firman Tuhan, mau masuk surga, tahu informasi surga ada di dalam Alkitab. Dan ternyata di sini saya mau bahas ada 3 pribadi yang catat sejarah yang betul menjadi contoh teladan dalam hidup kita, yaitu keluarga dari Abraham. Di ayat 34. Abraham memperanakan Ishak dan anak Ishak ialah Esau dan Israel. Nah ini saya mau baca, saya mau jelaskan ada Abraham, ada Ishak, ada anak Ishak ialah Esau dan Israel. Kalau kita lihat Abraham, disebut Abraham, tidak disebut lagi Abraham, karena perlu Bapak Ibu ketahui ya. Awal mulanya nama Abram ya. Abraham itu adalah nama yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Sifat karakternya Abraham itu adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Seperti nama Bapak Ibu semua saudara. Dulu kehidupan kita, dulu kehidupan yang lama, bagian nama Abram. Tetapi setelah kehidupan baru, Ishak diperanakan setelah namanya Abraham. Bukan Abram. Ya. Abraham itu disebut usia 100 tahun. Baru memperanakan Ishak kalau kita baca di Kejadian 21. Mari kita mau bahas ya sebentar, singkat saja. Jadi artinya, supaya kehidupan kita di dalam Kristus harus Abraham, harus betul-betul kita hidup baru. Di sini disebut Israel itu juga hidup baru, saudara. Israel artinya bergaul dengan Tuhan, bergaul melawan Tuhan, artinya membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dulu namanya Yakub, saudara. Ya, tetapi sekarang diubah menjadi Israel. Jadi Abram juga kalau waktu kita baca di Kejadian pasal 12, namanya Abram
Disuruh sama Tuhan, pergi. Kamu harus pergi dari comfort zone. Jadi dulu kehidupan kita lama, pergi dari kehidupan yang lama, kehidupan di dunia ini kita harus tinggalkan karena dunia akan lenyap. Demikian Abram tinggalkan itu. Kalau kita baca Kejadian pasal 12, sama baca ya, supaya jelas ini. Kejadian pasal 12 ayat 1. Berfirman Tuhan kepada Abram, bukan Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sama dengan kehidupan kita. Kita dulu kehidupan yang lama menggunakan gaya-gaya lama. Tuhan tidak mau. Tapi Tuhan menggunakan apa yang Tuhan mau. Kita berangkat dari kehidupan lama jadi kehidupan yang baru, yaitu di firman Tuhan. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Karena dunia akan lenyap. Suatu hari negeri yang akan tunjukkan kepada kita, yaitu kerajaan surga. Atau mari di sini kita belajar supaya kehidupan lama kita buang dari Abram menjadi Abraham. Dan ingat saudara, pada waktu Abram itu masih kehidupan lama, masih ada bong-bongnya saudara. Ya, pernah Abram itu waktu dia disuruh Sarai di Kejadian 16, itu masih Abram saudara, suruh menikahi dengan namanya Hagar. Itu masih Abram. Coba baca ya. Di ayat 16, Kejadian 16 ayat 1. Kejadian 16. Adapun Sarai istri Abram bukan Abraham. Ya, menikahi, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberikan engkau melahirkan anak, karena itu baiklah hampir hambaku mungkin seorang anak memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Masih itu daging saudara. Kalau manusia laki-laki itu kalau masih kehidupan lama, ya sudah masih kehidupan daging. Abram mengikuti perintah Sarai. Tapi kalau Abraham, waktu disebut Abram, kehidupan yang diubahkan saudara. Di 17 ayat 1 dikatakan, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kenapa kok Tuhan bilang tidak bercela? Karena masih namanya Abram, masih kehidupan banyak celah. Waktu ketemu dengan Raja Fir'aun Mesir, nama waktu masih Abram, bohong dia kan. Sarai disuruh menjadi adiknya ya, padahal itu istrinya kan. Itu masih nama Abram. Oleh karena itu Tuhan bilang hidup tidak boleh bercela lagi. Oleh karena Tuhan ubah namanya Abram menjadi Abraham. Ketika di ayat yang kelima, saudara mau baca ya, ayat 5. Ayat 5 dikatakan Kejadian 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Nah, karena kau telah kutetapkan menjadi bapa, sudah jadi kehidupan yang baru. Kehidupan kita jadi belajar di sini Abram, supaya kita menjadi kehidupan yang baru seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi saya mau kaitkan ini saudara. 2 Korintus 5 ayat 17, bahwa kehidupan yang lama itu kita buang karena kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari. Abram jadi kehidupan yang baru. Ciptaan yang baru harus ada di dalam kehidupan kita. Sama dengan Ishak. Ishak itu diberkati sama Tuhan karena kehidupannya suka menabur. Saudara, kita baca Kejadian pasal 26. Oleh karena itu kita belajar firman Tuhan supaya kita paham. Kejadian 26 ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Karena apa? Karena Ishak kehidupan yang suka menabur, kehidupan yang baru itu. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Artinya kita diberkati untuk kita menabur, memberkati. Jadi dari yang pertama, Abram menjadi Abram, supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Ishak diberkati karena suka menabur. Jadi kita di sini kita belajar. Mari kita suka belajar memberi, menabur. Di situ Tuhan berkati. Dan kalau yang ketiga, ada Israel. Israel itu tadi Yakub. Karena Israel di Yakub arti hidup yang bergumul dengan Tuhan. Arti mari ketiga, kita mau bergaul dengan Tuhan. Sehingga hidup kita kalau bergaul dengan Tuhan, saya sudah katakan, mari kita minta sama Tuhan, kita rapture. Diangkat sama Tuhan. Kita diangkat sama Tuhan kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Karena dalam Amsal Sulaiman 25 ayat 14 dikatakan orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu apa? Mazmur. Maaf ya, Mazmur saya mau baca. Saya kalau sudah baca firman Tuhan kadang-kadang ngomong itu bisa keperucut saudara ya. Keperucut jadi salah ya. Mazmur 25 ayat 14.
Tuhan bergaul karib dengan orang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mari, yang ketiga, mari kita bergaul karib. Yakub bergaul karib. Coba saudara baca di Kejadian. Pada waktu dia pergi ke Betel, dia membangun kepalanya, taruh di atas batu. Batu adalah Kristus. Langsung dia bertemu dengan Tuhan. Dia melihat surga. Dia lihat tangga naik dari bumi ke surga. Saudara. Lihat berjumpa dengan mereka Tuhan. Karena apa? Landa dengan Kristus. Oleh itu mari kehidupan kita tinggalkan kehidupan yang lama, dan kita andalkan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Tunjukkan Yesus dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, maka janji Tuhan akan diberikan kepada kita. Suatu hari kalau kita minta, kita rapture, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin, haleluya. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Segala kesusahan semua Tuhan Yesus sudah tanggung. Amin, haleluya. Tuhan Yesus pimpin kita masuk surga. Amin, haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus mulai dari sekarang. Jangan tunda lagi. Percaya Yesus, Tuhan Yesus juru selamat kita. Ikut Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Segala kutuk dosa, semua dosa salah, Tuhan Yesus sudah tanggung. Tuhan Yesus pimpin kita masuk surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa, mari, seperti firman Tuhan ada 3 hal penting. Abraham menjadi Abraham, yaitu kehidupan baru. Kita di dalam Kristus harus ciptaan yang baru. Dan kedua, Ishak diberkati. Kenapa? Kita belajar memberi, belajar berkorban, belajar menabur. Ada hukum tabur tuai, dan kita tuai kehidupan yang baru. Dan 3, Israel ada bergaul dengan Tuhan. Mari kita bergaul intim dengan Tuhan sampai suatu hari kita rapture, naik ke surga, berjumpa dengan Tuhan, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita.